memang kan anak saya itu aktif sekali Bu. Ya, Mungkin dia termasuk hiperaktif ya. Jadi kalau di rumah itu Ki, kalau melakukan sesuatu dia itu selalu semaunya sendiri. Mungkin seperti mainan ambil ini, tapi setelah itu rumah seperti berantakan sekali. Terus juga misalnya kita ada acara keluarga atau apa itu cuma anak saya sendiri yang enggak kayak bola sampai saudari bilang, ayo duduknya santai, pasti nggak bisa duduk seperti itu Bu. Nah itu ya kadang saya sebagai ibunya itu sempat malu ya sampai bilangin anaknya, ayo deh seperti itu. Padahal itu hal wajar ya anak-anak. Tapi kan takutnya untuk yang lainnya bagaimana seperti itu. Nah maka di sekolah seperti itu juga, dan mungkin saya minta tolong mungkin Ibu Ida bisa memberikan saya solusinya gitu untuk menguranginya seperti itu. Terima kasih kehadirannya Bu Wati, karena ini tahun ajaran baru ya Bu Wati, jadi saya belum begitu banyak tahu seperti apa Mas Haris, tapi yang beberapa minggu ini dilakukan, saya memang sudah melihat Mas Haris itu di sekolah juga nggak bisa diam. Dia berjalan terus. Iya, karena kalau di sekolahan itu seperti ini Bu. Kalau di sekolahan itu kita kan tidak mengawasi hanya satu anak. Iya. Karena banyak sekali harus kita perhatikan. Nah, saya berterima kasih Ibu mau datang ke sekolahan, jadi kita bisa sharing, saling memberikan motivasi atau memberikan nanti bisa memberikan perhatian kepada Mas Haris dengan baik. Nah, kalau untuk anak hiperaktif itu seharusnya ini Bu, kalau kita sedang memberikan tugas, tapi kalau anak-anak usia di bawah 4 tahun seperti putra jenengan kan 3 tahun setengah ya. Nah, itu jangan diberikan tugas seperti anak sekolahan SD. Tugasnya dia kan hanya kemandirian, atau ya yang paling pokok kemandirian, misalnya dikenalkan dengan waktu sholat, misalnya kita sedang mengajarkan dia sholat. Nah, kalau pas mengajarkan sholat biar dia tidak pecah konsentrasinya, diajak ke tempat, kalau di rumah bisa menyediakan ya punya ada musola, satu kamar untuk musola yang kamarnya itu tidak dekat dengan jendela yang bisa untuk melihat keluar, atau musolanya itu tidak ada mainan dia. Jadi memang di rumah itu disediakan benar-benar tempat untuk untuk sholat. Jadi musola bisa untuk latihan dia sholat. Nah, dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu konsentrasinya. Jadi di situ ya memang benar-benar tidak ada alat main dia, atau tidak ada TV. Tempat sholat mungkin ada TV atau ada laptop yang di sekitarnya. Nah, itu nanti fokus ke sholatnya begitu. Iya, jadi kalau kita mau mengajarkan, misalnya mau mengajarkan sholat, ya udah diajak di tempat yang benar-benar tersendiri satu ruangannya itu, tapi dibuat yang nyaman. Lalu karena anak hiperaktif itu seperti Mas Haris kan fisiknya benar-benar ini ya bergerak, biasanya capek saya. Iya, harusnya anak-anak seperti itu memang kita fasilitasi Bu, jangan disuruh berhenti, Pak, nggak bakalan bisa. Jangan disuruh duduk diam anteng, tidak bisa. Dia harus difasilitasi. Tapi fasilitas itu kan kita arahkan biar tersalurkan, dia bergerak dengan baik, ya kita ajak olahraga yang ringan. Di rumah punya sepeda? Punya. Nah, bermain sepeda. Lalu kalau ada bola, mungkin dengan tetangga atau teman-teman sebayanya, atau kalau tidak ada teman sebayanya, bapaknya kalau ngajak main bola. Jadi dia tersalurkan, diajak olahraga atau main badminton. Jadi benar-benar dia diberikan arahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau olahraga yang disarankan bukan kalau pergerakannya itu kita sarankan untuk olahraga, berarti
yang dilakukannya gitu loh, bukan yuk menjempalian sembarangan ya kan. Kalau jembalian nanti berantakin kamar ya. Tapi kalau dia sudah capek apa badminton atau capek main sepeda kan, jadi tidak begitu memberantakan rumah. Lalu setiap harinya itu dibuatkan jadwal yang rutin. Misalnya setiap pagi itu harus mandi pagi, bangun tidur harus mandi pagi. Setelah mandi pagi harus sholat. Ya udah, itu setiap pagi kita lakukan. Jangan kita sebagai orang tua kadang-kadang sedang mood atau sedang pekerjaannya banyak. Iya kan, terus itu jangan. Kalau memang itu udah aturan sudah jadwal untuk dia, ini jadwalnya dia bangun jam 5:30, ya udah 5:30 itu kita bangunkan. Lalu buat aturan yang matang, di mana dia harus meletakkan tempat mainannya, di mana dia harus meletakkan baju kotornya, bukan lepas baju kotor buang sembarangan. Terus habis mainan berantakan, nggak tahu tempatnya mana, tempat mainannya, wadahnya mana. Nah itu buatkan itu. Kemudian supaya dia, karena anak hiperaktif ini benar-benar harus diberikan perhatian ya, biar tidak seperti punya jenengan. Apa yang jenengan rasakan sepertinya kok gaduh di rumah gitu ya. Kita sering-sering kita ajak keluar, tidak usah yang biaya banyak, mungkin di halaman yang luas, di lapangan, atau kita ajak ke kali, tempat di mana dia bisa menghirup udara segar. Tidak usah dengan biaya mahal, tapi anak ini bisa merasakan lingkungan di luar yang luas dan yang fresh gitu loh. Kalau udara ya yang udara yang sehat. Kalau di tengah kota kan bising ya, mungkin banyak mobil. Kalau kita ajak di tempat yang sepi gitu loh, seperti di pinggir kali atau di lapangan, nah itu yang agak sepi, biar dia pikirannya agak fresh. Lalu yang pasti kuncinya jenengan harus sabar. Nah itu Bu, sabar itu yang memang ya betul-betul harus benar-benar kita lakukan. Iya, itu benar-benar harus kita selalu punya semangat baru untuk sabar ya. Ya Allah, Mas Aris. Iya, benar-benar sabar itu harus, karena ya anak yang maunya kita itu kalau melihat kan ya dia anak duduk manis gitu, coba pengen dilakukan duduk nggak bisa. Iya, sabar itu harus. Terus makanan bergizi. Oh, berarti pengaruh juga makanan gizi ya? Karena dia masih balita, maka sangat penting sekali makanan bergizi. Jangan dibiasakan makanan siap saji. Iya itu Bu, jadi dia itu suka sekali ya. Sosis apa lagi ya? Wah, iya suka sekali. Goreng sosis, nada itu pun nggak pakai nasi kadang Bu. Jangan. Kalau tetap jenengan harus, ya memang zaman sekarang itu sudah makanan siap saji itu sudah membudaya ya, tapi kalau bisa kita yang tahu ya itu dihindarkan. Kita sebisa mungkin memasakkan anak-anak kita untuk menjaga, karena anak-anak yang terutama anak hiperaktif ini, dia itu membutuhkan gizi yang kuat. Polanya itu kan mengeluarkan energi sekali, menguras. Jadi dia kalau asupan gizinya tidak tercukupi, dia akan merasakan lemes. Kalau dia lemes, dia pasti entah marah-marah atau apa seperti itu. Kalau sayur itu susah Bu. Kalau di sekolah bagaimana? Suka makan enggak ya? Kalau di sekolah dia baru hanya makan kuahnya saja Bu. Lauknya mau, tapi hanya kuah. Sayur biasanya anak makan sayur itu kan karena terbiasa di rumah. Iya. Makanya kalau di rumah tidak dibiasakan sama teman-temannya mungkin ada bareng. Ya, semoga saja. Ini kan baru beberapa minggu ya Bu masuk sekolah. Semoga kedepannya dengan pembiasaan yang kita lakukan di sekolahan, karena di sekolahan kan setiap hari sayur dimasakkan sendiri. Kita di dapur, bunda yang di dapur kan masak sayur, jadinya mungkin nanti bisa, semoga bisa jadi doyan dengan sayur karena melihat teman-temannya.
kalau pengalaman yang anak-anak yang dulu seperti itu Bu, kalau yang dari rumah tidak doyan sayur tapi lama-kelamaan akhirnya mau. Iya. Ya begitu, semoga nanti ke depannya Mas Aris bisa bertambah baik, di rumah Ibu bisa menyiapkan Mas Aris untuk siap untuk ke sekolah. Siap ke sekolah itu ya dengan tenang, dengan kondisi yang tenang menyiapkan. Terima kasih dengan datang ke sini itu kita bisa memberikan evaluasi untuk dia saat ini seperti apa, kedepannya seperti apa, nanti berapa hari kedepannya seperti apa, gitu nih. Jadi informasi dari jenengan itu sangat berharga untuk saya sebagai guru pengampu di sekolahnya. Nanti saya minta lagi informasi setelah kita evaluasi, nanti kita apa yang kita bicarakan hari ini nanti di rumah bisa dilaksanakan, bisa mungkin dilaksanakan. Nanti jenengan memberikan kabar kepada saya seperti apa, dan insya Allah saya juga akan memberikan kabar ke jenengan di jadi hasil evaluasi di sekolahan bagaimana. Iya, terima kasih Bu ya. Semoga nanti Mas Aris ada perubahan, walaupun hanya sedikit. Itu yang kita harapkan. Ya, semoga berubah menjadi anak yang salih. Ya. Ya mungkin itu saja ya Bu Ida. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih. Yeay, dadah ketindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.